Setiap insan pada suatu saat dalam hidupnya pasti akan tergelincir ke dalam kesalahan. Oleh karena itu, Allah dengan kasih sayangnya menyeru seluruh makhluknya untuk menghampirinya dengan hati yang tulus dalam bertaubat. Dengan taubat yang sungguh-sungguh, setiap manusia dapat menemukan jalan kembali ke jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sebagai sosok yang terpuji dan sempurna, tetap menunjukkan keteladanan dengan beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali sehari. Meskipun beliau adalah utusan Allah yang suci, tindakan ini menegaskan pentingnya bertaubat dan merendahkan diri di hadapan Pencipta. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keutamaannya berusaha sedemikian rupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita, yang penuh dengan kekurangan, tentu harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan rahmat dan keberkahannya. Video kali ini Anugerah Dakwah akan membahas tentang taubatnya seorang wanita yang suka berzina. Dahulu kala, di zaman Bani Israel, terdapat seorang wanita yang disebut sebagai wanita paling cantik di antara seluruh wanita. Kecantikannya, yang konon mencerminkan sepertiga keindahan wanita di dunia, menjadi bualan dan kagum para penduduk kota. Namun, di balik lapisan kecantikannya yang menawan, tersimpan hati yang penuh dengan kecongkakan dan ketidakpuasan. Sebagai gantinya untuk keberkahan yang dianugerahkan kepadanya, wanita itu mengabaikan rasa syukur dan bersikap mencolok dengan menantang takdir. Dengan kesombongannya, ia berpaling dari jalan yang benar dan memutuskan untuk menjual dirinya demi kesenangan duniawi, menganggap dirinya sebagai keindahan dunia untuk lawan jenisnya. Pada suatu hari di sebuah kota terlihatlah suasana rumah pada senja hari terlihat damai. Cahaya kuning keemasan matahari yang mulai tenggelam menyoroti jendela-jendela rumah itu menciptakan bayangan yang menenangkan. Pemuda ahli ibadah memandang ke arah rumah dan berkata, "Hari ini cuaca begitu indah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada semua makhluknya." Sebagai seorang pemuda yang taat beribadah, ia sering berjalan-jalan di sekitar lingkungannya, menyebarkan kebaikan dan memberi nasihat kepada siapa saja yang membutuhkan. Ketika ia berjalan dan berhenti di sebuah rumah itu, pemuda ahli ibadah tersenyum lembut melihat wanita di dalam rumah tersebut. Ketika melangkah lebih dekat ke rumah tersebut, sinar matahari menyinari wajahnya. Namun, saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ternyata pandangannya yang begitu dekat melihat seorang wanita yang memiliki kecantikan yang memukau sedang duduk dengan anggun, memegang sehelai kain sutra sambil menyaksikan senja dari balik jendela. Wanita itu terkejut, siapa pemuda itu? Kenapa dia bisa terlihat begitu tulus dan tenang? Wanita itu terpesona dengan ketenangan dan kesucian wajah pemuda tersebut. Kedua mata mereka bertemu melalui jendela, seolah ada ikatan yang tak terucapkan namun bisa dirasakan. Pemuda ahli ibadah berbicara dalam hati, sungguh cantiknya wanita ini dan mempunyai tubuh yang indah dipandang mata. Namun, sepertinya imannya terganggu karena nafsu. Dalam pengaruh iblis, imannya yang telah terganggu oleh nafsu berniat akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan wanita itu. Si pemuda itu lalu mengajak wanita itu mengobrol. Di tengah obrolan, wanita yang sangat mempesona memulai rayuan kepada lelaki ibadah tersebut. Di ujung ceritanya sampailah ia menanyakan sebuah ajakan untuk melakukan berzina. Wanita itu paham akan maksud dari lelaki tersebut. Sampailah wanita itu mengatakan, "Kamu harus membayarku agar bisa tidur denganku." Saat mendengar sebuah angka 100 dinar, dia pun kaget, ternyata harganya cukup mahal. Tetapi, pemuda itu bertekad akan bekerja keras demi hawa nafsunya. Singkat cerita, sang pemuda kini semakin menjauh dari tempat ibadahnya, fokus sepenuhnya pada pekerjaan demi mencari uang. Baik siang maupun malam, terasa hanya sebagai ingin mengumpulkan uang. Dengan kegigihan itu,
Dalam beberapa bulan, ia berhasil mengumpulkan uang yang jauh melampaui kebutuhannya. Keesokan harinya, dengan langkah cepat, dia melangkah menuju kediaman wanita tersebut. Begitu masuk ke dalam kamar, wanita itu dengan cepat mendekati ranjangnya. "Hai pemuda, lihatlah kepadaku, cepatlah ke sini," serunya dengan nada mendesah. Sang pemuda terkejut mendengar tingkah wanita seperti itu. Detak jantungnya meningkat pesat. Dengan langkah mundur, ia mendekati pintu. Terdengarlah bisikan baik di telinganya bahwa yang ia kerjakan itu salah. Ia merasakan gelisah mendalam di dalam dadanya. Di hatinya, terasa bahwa yang ia kerjakan ini adalah sesuatu yang dibenci Allah, tetapi godaan dan suara wanita itu seakan dua menariknya. Karena hatinya merasa gelisah, ia meminta izin kepada wanita tersebut. "Tolong, biarkan aku pergi," pinta sang pemuda ketika ia sadar keimanannya telah diganggu oleh iblis. Ia berkata, "Maafkan aku atas apa yang aku lakukan ini, aku takut kepada Allah," kata sang pemuda yang serta-merta membuat wanita itu heran dan tertunduk. "Aku telah bersalah mengunjungimu karena hanya menuruti nafsuku." Sang wanita merasa bingung karena selama menjalani profesinya, dia belum pernah mendapati tamu aneh seperti itu. Si wanita berpikir, kalau lelaki itu belum berbuat apa-apa sudah takut kepada Allah, kenapa saya yang telah berlumuran dosa tidak merasakan apa yang pemuda itu rasakan? Sungguh, dosaku telah kian banyak menumpuk. Apakah aku masih diberi pengampunan oleh Sang Pencipta, ujarnya di dalam hati dengan malu yang penuh penyesalan. Dengan penuh kesadaran, wanita itu bertekad kuat untuk mengubah jalan hidupnya dan menjalani kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama. Semenjak itu, segala kekayaan dan kenikmatan duniawi, wanita itu memutuskan untuk meninggalkannya semua. Ia rela melepaskan segala harta dan kesenangan yang dia nikmati, semata-mata untuk mengejar kerelaan dan pengampunan dari Sang Pencipta. Dari tindakan yang ia ambil menggambarkan bahwa ia merelakan semuanya karena hati nurani yang telah disentuh oleh Allah karena mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tidak ada kata terlambat dalam bertaubat atau jangan sampai berputus asa oleh tumpukan dosa yang mana terdapat dalam Al-Quran. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Karena itu, dengan bercermin pada sikap pemuda dalam cerita tadi, senyatanya kita berpikir dua kali saat ingin berbuat dosa. Sementara, di sisi lain, masih banyak orang yang enggan bertaubat karena merasa sok suci. Padahal Allah telah mengingatkan orang semacam itu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nahl ayat 32. Kiranya pernyataan yang telah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud yang dapat dijadikan ilustrasi. Orang beriman melihat dosanya seolah-olah dia sedang duduk di bawah gunung di mana ia takut gunung itu akan menimpanya. Namun orang yang sombong menganggap dosanya ibarat seekor lalat yang terbang melewati hidungnya kemudian ia mengusirnya. Hikmah dari kisah taubat seorang penzina mengajarkan kita beberapa hal berharga. Pertama, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika seseorang benar-benar bertaubat dengan tulus dan bertekad untuk berubah. Ini menunjukkan bahwa rahmat dan ampunan ilahi selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang kembali kepadanya. Kedua, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi perubahan. Meskipun masa lalu sang penzina penuh dengan kesalahan, dengan tekad yang kuat dan bimbingan spiritual, ia mampu mengubah nasibnya dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Ketiga, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah dan berbuat baik. Alih-alih menilai seseorang berdasarkan masa lalunya,
Kita seharusnya memberi peluang kepada mereka untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terakhir, tobat sang penzina memberikan harapan bagi banyak orang yang mungkin merasa terjebak dalam dosa dan kesalahan masa lalu. Ia adalah bukti nyata bahwa dengan keinginan kuat, bimbingan yang tepat, dan keyakinan pada rahmat ilahi, setiap orang dapat menemukan jalan kembali menuju kebenaran dan kebahagiaan yang hakiki.